sebelum saya membuka tanya jawab, saya ingin minta tanggapan atau ada tambahan lagi dari Bu Siti Fadilah Supari. Sekitar ya beberapa menit, kemudian baru kita akan buka lagi. Kan kita buka dialog para. Iya, ya memang saya kenal dengan Bapak ini dari tahun berapa lama, dan dia cara berpikirnya memang luar biasa, baca bukunya banyak sekali, dan yang dikatakan dia itu ada yang saya tidak tahu, tapi khusus dalam segi kesehatan yang saya lihat memang bahwa pandemik itu bukan yang saya kenal, itu bukan pandemik yang biasa, bukan pandemik yang alami menurut saya, dan termasuk yang COVID ini sebetulnya. Kalau kita ungkap lagi, misalkan pandemik itu harus memenuhi syarat, misalkan ada infeksi dari hewan ke hewan, dari hewan ke manusia, dan dari manusia ke manusia. Tapi sampai sekarang COVID belum tahu dari mana sih pertama kali infeksi itu terjadi. Nah itu masih antara Amerika dengan Cina masih berantem, sodok-sodokan ke sana. Menurut saya Cina maupun Amerika itu adalah korban dua-duanya, yang agak berbeda begini. Makanya dua-duanya korban dari suatu kekuatan yang saya nggak tahu. Oke, dua-duanya korban, Bu, maksud Ibu. Jadi ya, jadi kalau dua-duanya pinjam bahasa kasarnya, kalau Bapak tadi kan kayaknya kan seperti Amerika dengan Cina, tapi menurut saya dari pihak ketiga yang saya nggak tahu yang mengatur itu. Apa dasarnya keyakinan semacam itu atau dugaan semacam itu? Saya tidak bisa menceritakan di sini ya, barangkali pandangan saya, karena pada waktu flu burung, apa yang saya lihat pada waktu flu burung, flu babi, dan ini agak sama, agak sesuai. Saya jawab, Bu, saya jawab. Gimana? Bu, ya. Saya jawab, Bu. Ibu waktu menghadiri konferensi Badan Kesehatan Dunia WHO di Wina, Ibu berhasil ngebongkar kecurangan industri farmasi di Amerika, Bu, ya? Ya. Oke. Itu cerita Ibu yang sangat kuat tertanam pada diri saya. Jadi ketika Ibu bercerita demikian 128 negara seperti terperangah ketika Ibu ngebongkar kecurangan industri farmasi Amerika di konferensi di Wina itu, maka pada hakikatnya bisa kita lihat, saya sebut dalam buku saya, sesungguhnya ini salah satunya persoalan farmasi. Nah ya, tapi itu kan bukan government, bukan United States government. Betul. Artinya kalau kita lihat dalam kondisi kekinian, posisinya, kita memang akhirnya melihat Amerika memang bukan soal government-nya. saya melihat korporasinya ya. Ya. Tapi government-nya yang saya ceritakan, government itu government Amerika dan government China itu sama-sama menjadi korban dari korporasi. Oke, mungkin saya nggak terlalu, saya tidak pintar dalam hal gitu. Ya, supaya viewer kita tidak salah memahami kan bahwa COVID itu, bahwa adanya virus itu kan real ya, karena kan belakangan ini orang kemudian mulai banyak yang berspekulasi itu tidak real. Tapi apakah itu bioweapon ataukah itu alami, itu soal yang berbeda gitu kan ya, Bu ya? Bagaimana tadi? Bahwa virus itu real, sekarang itu memang terjadi. Yes, ada virus itu. Ya, tapi apakah yang dipertanyakan apakah itu alami ataukah itu rekayasa? Betul. Penyebarannya apakah itu real, apakah itu alami ataukah itu rekayasa? Ya. Oke, ini clear. Sekarang kita buka, waktunya ini menarik ini ya, perbincangan ini memang agak berat. Orang anggap ini dianggap sebagai konspirasi, teori konspirasi. Tapi kenapa ini penting? Karena tadi Bu Siti Fadilah ini kan saya tadi sebut sebagai pelaku sejarah. Dan kalau kita membayangkan seperti film-film intelijen gitu, ini pertempuran di belakang layar, orang jadi nggak merasakan gitu. Tapi sebenarnya terjadi pertempuran yang seru gitu kan ya Bu pada waktu itu ya. Dan kemudian berdampak kepada Bu Siti Fadilah Supari di menjalani hukuman selama penjara 4 tahun. Kok Ibu santai benar ceritanya 4 tahun gitu? Ya, saya percaya bahwa pilihan Allah yang terbaik. Dan bukan, saya di sana malah Ibu,
Ibu Apa? bukan, Ya. saya ingin mengatakan ibu itu gagal dihinakan oleh mereka. Justru ibu diangkat dalam posisi mulia sekarang ini karena semua tesis yang ibu bilang di Wina itu terbukti hari ini, Bu. Maka saya bilang mereka gagal menghinakan ibu, malah ibu dimuliakan sekarang ini. Itu Bu ceritanya. Iya, amin, amin, amin. Ya, Pak ya, Nur, ya. Pak Nur, Pak Nurdin, Pak Iya, Nur, iya, Pak Ihsanuddin. Pak iya. Ihsanuddin itu apa namanya? Kalau menurut Pak Komjen Dharma Darmo Perekuan. Pongrekon, Oh iya Pak Pongrekon, Martin. nah Iya. itu oleh non-state actors, mungkin itu korporasi itu, Tadi TPP non-state Bu. actors. Tadi istilahnya TPP Bu, bagaimana korporasi-korporasi itu membajak kedaulatan sebuah negara. Ya, Itu ya. desainnya begitu. Jadi itu desain di akhir-akhir Obama berkuasa yang kemudian akhirnya tidak jalan karena Trump yang terpilih Bu posisinya. Oke, stop Oke. di situ dulu. Tahan dulu, Ibu Siti Fadila Subari dan juga Bang Ihsanuddin Nursi. Sekarang saya akan buka pertanyaan. Tapi aturan mainnya, saya tegas bahwa kalau yang tidak menampakkan wajahnya nggak bisa kasih kesempatan ya. Ini nggak fair kalau nggak mau menampakkan wajah ya. Jadi yang mau bertanya harus bersedia menampakkan wajah. Jadi tolong saya dibantu Daeng Tata. Apakah sudah ada yang menyatakan akan bertanya atau raise hand? Saya belum lihat ini. Raise belum ada. Udah ada tuh satu Mas Heru kalau nggak salah ya. Tapi ada juga yang nulis nih yang nggak mau raise hand tuh. Bacain dulu apa yang itu dulu. Ya, silakan dibacakan dulu. Oke. Habis itu nanti ada Mas Heru kalau nggak salah nih, Mas Heru Munandar. Dan juga ada Al Hayat. Oke. Jadi ini yang nanya ini dari, aduh ini nggak tahu ini. Dari Solo? Bukan Solo itu. Oh bukan ya. Dari Novi di San Francisco. Oke. Seandainya vaksin Nusantara bisa, tetapi ada persyaratan masuk suatu negara, contoh Uni Eropa, Saudi Arabia, yang hanya menerima vaksin jenis tertentu, bagaimana jalan keluarnya untuk negara karena rakyat telah menjadi korban virus dan vaksin itu sendiri, dan negara telah terjebak hutang dengan IMF dan Cina juga gitu. Ini mungkin buat Bang Nursi dan Bu Fadilah nanti kalau bisa menambahkan. Kemudian yang selanjutnya mungkin silakan Mas Heru dan Mas Hayat ya. Hayat Jakarta. Silakan. Mas Heru dulu ya. Silakan ya. Silakan Mas Heru. Ya, saya ingin menanya kepada dokter dan Pak Profesor Nursi. Di saat ini kan masyarakat dibagi dua pikiran nih, ada yang percaya COVID sama yang enggak nih. Menurut pendapat dokter sama profesor ini bagaimana ya menyikapinya? Terlalu mundur sedikit, ulangi mundur sedikit supaya enak lihatnya di kamera. Nah, segitu ya. Nggak usah maju-maju. Silakan diulang lagi. Ya, sekarang ini kan banyak tuh masyarakat berpendapat nih, ada yang percaya COVID dan ada yang nggak percaya COVID. Nah, bagaimana sih menyikapi hal ini kan? Kalau orang-orang kan bilang kan COVID ini kan hoax apa gimana gitu kan. Kalau menurut pendapat profesor dan dokter ini bagaimana? Oke, baik, terima kasih, ditangkap poinnya. Yuk, silakan berikutnya Al Hayat ya, Bung Al Hayat. Ya, Al Hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertanya, Pak? Ya. Coba mundur wajah. Nggak kelihatan lagi nih, rata-rata kenapa terlalu maju? Ya, silakan. Nah, gitu. Gini, Pak. Kemarin itu kan ada ya tentang Dr. Lewis ya yang mengatakan bahwa COVID ini adalah interaksi antar obat gitu loh. Dia mengatakan sendiri bahwa COVID ini tidak ada kata dia. Tapi dia mengatakan kenapa bisa terjadi COVID ini karena terjadi antara interaksi antar obat yang salah gitu. Nah, itu dalam sisi dunia medis itu apakah benar ada bahwa COVID itu adalah kesalahan dari interaksi dari antar obat? Nah, itu yang pertama. Yang kedua saya pertanyakan tes PCR gitu kan ya. Tes PCR kan saya pernah lihat di pernyataan dari penemu PCR Kerry Mullis mengatakan bahwa PCR ini tidak bisa menentukan virus gitu. Nah, apakah karena lonjakan tinggi COVID ini, apa karena
tes masif PCR itu gitu kan. Nah, banyak yang mengatakan bahwa banyak yang mengatakan bahwa kalau setiap kita sakit, kita sakit apapun jangan tes PCR, nanti malah dijadikan positif gitu. Itu aja Pak. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. 3 dulu ya, Oke. Bung Tata ya. Ya, sementara itu. Ya, silakan Mas Ian ya, Bu, ditangkap ya pertanyaan. Oke. Ya, silakan. 1. Pertanyaan pertama, masyarakat ada yang percaya COVID dan yang tidak percaya. Kemudian yang Pak Hayat ada 2 tentang Dr. Louis sama PCR. Oke, saya jawab. Oke. Sama Nusantara tadi. Nusantara yang dari San Francisco tadi ada pertanyaan tadi. Oh iya, yang pertama tadi saya belumnya tadi yang pertama. Yang pertama yang dari San Francisco tadi. Kalau kalau mau pergi ke luar negeri nggak bisa pakai vaksin Nusantara, mesti pakai vaksin Pfizer atau Moderna atau Johnson & Johnson misalnya. Ya. Ya. Oke. Itu namanya kayak gitu. Ya. Oke, deh saya tak jawab. 1. Masyarakat ada yang percaya COVID dan tidak percaya. Seharusnya percaya pada sakit banyak, pada mati banyak. Kalau Anda di rumah sakit bisa lihat sendiri. Saya juga kehilangan kakak saya kehilangan tante saya karena COVID. Nah, sebetulnya ada. Jadi yang perlu dipertanyakan itu rekayasa atau itu alami. Sebetulnya sudah bisa dibaca. 1, kalau satu caranya pertama kali sampai sekarang belum ditemukan virus yang dari binatang kelelawar atau apa itu ke manusia sampai sekarang belum clear, masih berantem antara Cina dengan Amerika. Caranya menular seperti di Wuhan, seperti di Asia aneh. Kalau saya sudah ada grafik yang begitu langsung begini, ini apa gitu ya, kalau seperti disebarkan begitu. Karena virus sendiri pasti kan gradasi begini. Nah itu enggak. Nah itu sepertinya itu rekayasa. Nah kemudian pertanyaan nomor 2 tentang Dr. Louis. Mungkin Anda tidak mengikuti dengan cermat. Dr. Louis tidak mengatakan bahwa virus itu karena interaksi dengan obat. 1, Dr. Louis tidak percaya adanya virus. Lah kalau saya itu sudah sekolah kedokteran 25 tahun ya lebih 40 tahun saya sekolah kedokteran ya, mau dari S1, S2, S3 malah sebetulnya tinggal ngambil profesornya aja. Nah, itu dan sudah ngajar. Nah, ini virus ada di dalam pelajaran biologi itu virus itu ada. Dan saya mempunyai geng, saya punya klik yang suka meneliti virus itu. Itu. Nah, virus ada. Yang perlu ditanyakan virus itu dibikin manusia atau virus itu alami mutasinya atau keberadaannya. Nah, kemudian si Louis mengatakan, lah yang mati itu kenapa? Yang mati itu karena interaksi obat itu tidak berdasarkan risetnya beliau. Dia tidak riset, dia tidak ini dia kira-kira harus ada bukti dari suatu penelitian begitu menurut saya, tapi nggak ada penelitiannya tentang itu. Memang ada obat yang keras, yang ada side effect-nya, tapi juga ada efeknya. Nah ini mestinya ada penelitian, sampai sekarang nggak ada penelitiannya itu. Kemudian PCR tidak menentukan virus, oke. Kalau nggak salah, CDC Atlanta, CDC, kemudian siapa ada 3 itu oleh nasional PCR itu alat diagnostik. Padahal PCR itu jauh sekali dari alat diagnostik. Sebenarnya tidak bisa dipakai untuk alat diagnostik. Itu. Jadi kenapa kok begitu dan semua seluruh dunia mengikuti. Dan sangat menyakitkan orang itu didiagnosa dari PCR gitu. Padahal orang mendiagnosa itu hanya dari anamnesa, dari fisik, pemeriksaan laboratorium, dari pemeriksaan X-ray, dan pemeriksaan ini, dan baru dengan PCR. PCR itu sekarang PCR tok gitu udah positif, negatif. Itu yang membuat kacau, membuat orang ketakutan, terbirit-birit.
Dan tadi vaksin Nusantara memang itu sebetulnya kerjasama antara Dr. Terawan dengan perusahaan Amerika. Dan itu sebetulnya menurut saya adalah solusi. Dia bukan vaksin, dia adalah imunoterapi yang kerjanya bisa seperti vaksin. Tapi dia sendiri pekerjaannya disebut imunoterapi, jadi pengobatan. Pengobatan terhadap dendritic cell, bahwa dendritic cell saya bisa mengatasi kalau ada virus yang masuk. Setelah dendritic cell saya di treatment dengan sesuatu. Udah, itu aja. Ya, sebenarnya pertanyaannya biasanya kan kalau ini mau dikoreksi kalau salah, biasanya ada berkaitan dengan antibodi kalau sudah divaksin. Dan apakah ibu sudah melakukan untuk vaksin Nusantara? Nah, ini teman saya peneliti juga meneliti itu. Jadi ternyata di dalam vaksin Nusantara itu apakah antibodinya naik atau antibodinya tidak naik. Tapi imunitasnya itu bagus sekali. Jadi kita justru mendapatkan suatu parameter yang lebih nyata daripada sekedar antibodi. Antibodi itu satu reaktif dari kalau virus masuk maka antibodi muncul. Tapi kalau vaksin Nusantara imunitasnya yang dia tetap, dan caranya memeriksa titer antibodi dengan kemampuan imunitas tubuh sangat berbeda. Yang diperlukan kita itu apa? Yang antibodi atau imunitas ketika dua-duanya, tapi lebih penting imunitas. Oke, ya. Terima kasih. Dan teman saya juga meneliti bahwa dengan vaksin yang konvensional itu ternyata ada yang imunitasnya tinggi, antibodinya tinggi, ada yang imunitasnya tinggi, antibodinya rendah, ada yang antibodinya rendah, imunitasnya rendah. So that's why banyak pasien yang sudah divaksin 2 kali kena penyakit COVID juga banyak juga yang meninggal. Baik, terima kasih. Sekarang Bung Ihsan, silakan menambahkan beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama soal sertifikasi vaksin ya. Sorry, naik lagi, terpotong lagi nih Bung Ihsan di layar. Oke. Lehernya gitu ya. lah. Nah, itu kan. Nah. Oke. Naik lagi ya. Oke. Yang pertama soal sertifikasi vaksin. WHO sudah menyatakan bahwa sertifikasi vaksin tidak bisa dijadikan sebagai dokumen perjalanan. Dia sudah memutuskan. Artinya sesungguhnya peperangan di kelompok Amerika sendiri saya jumpa dengan Ibu Siti Fadila Supari beberapa kali rumahnya untuk berdiskusi dan begitu ya. Saya memang kehilangan kepercayaan pada WHO terus terang. Jadi bayangkan hampir sekitar 10 tahun gitu posisinya gitu ya. Kalau kita ambil dari posisi itu, lebih bahkan ceritanya itu apa dilakukan oleh WHO pada akhirnya perpanjangan tangan dari kepentingan industri farmasi yang saya sebut dalam tulisan saya. Jadi ketika peperangan itu tajam di sana dan Biden menyatakan bahwa efek jangka panjang terhadap mereka yang divaksin ditanggung oleh Amerika, itu kan menunjukkan bahwa sesungguhnya vaksin itu masih sangat berbahaya. Sampai dengan hari ini, dalam catatan saya, hanya 2 negara yang menyatakan efek jangka panjang vaksin itu ditanggung oleh negara, Jepang dan Amerika. Cuma Jepang dan Amerika yang efek jika ada. Itu berarti posisinya vaksin itu untuk jangka panjang masih belum jelas tingkat keamanannya. Sementara tingkat kemujarapannya masih masalah posisinya. Kenapa? Karena tesisnya masih dalam tesis penggunaan darurat. Artinya masih hipotesis dia. Bahwa penggunaan Anda pakai Moderna, apakah Janssen, atau Anda pakai yang namanya Sinovac, Anda pakai Sinopharm, Anda pakai Sputnik. Saya tidak tahu vaksin Nusantara karena saya, tetapi paling tidak dari perdebatan yang muncul di panggung internasional, semuanya sepakat bahwa tidak jelas jangka panjang, tingkat keamanan jangka panjangnya kayak apa. Itu yang pertama. Kedua, Anda mungkin ingat di akhir
2020 kemarin. Perdebatan panjang soal riset sedemikian biasa. Tidak ada negara-negara kaya yang tidak mendonasi riset vaksin. Tidak ada negara. Maka muncul pertanyaan dari berbagai kalangan. Waktu itu saya ingat perdebatan itu misalnya di Project Syndicate, di beberapa kalangan Brookings Institute. Ini vaksin ini public goods atau commercial goods posisinya. Hanya 2 orang yang menjawab dengan tegas sebagai public goods. Yang pertama adalah Perdana Menteri New Zealand, Jacinda. Yang kedua yang ngejawab adalah Xi Jinping. Ini adalah public goods. Kenapa? Karena rakyat yang membiayai riset. Sehingga tidak layak industri farmasi menjualnya secara komersial. Tapi semua negara lain, termasuk G7, tidak berani menjawab. Dan Anda bisa lihat kemarin bagaimana pertemuan G7 di Cornwall. Yang jelas-jelas menunjuk bahwa vaksin adalah ya, dalam posisi komersial. Dan pada saat yang sama dia tetap dalam konstruksi penggunaan darurat. Yang kalau dalam bahasa saya, jika disetujui dalam penggunaan darurat, itu artinya masih hipotesis. Dia belum tentu bicara dengan tingkat kemujarapan yang tinggi dalam jangka panjang. Dan aman dalam jangka panjang. Walaupun dibilang ada tingkat kemujarapan 94%. Tapi jangka panjangnya kita tidak tahu posisinya. Tingkat keamanan kita tidak tahu posisinya. Itu akhirnya tadi WHO bikin kayak gitu keputusannya. Itu dalam konstruksi tadi pertanyaan pertama yang pertama. Yang kedua, kalau masyarakat bicara tentang apakah virus ini ada, saya ngejawabnya sederhana sekali. Dan ini saya sebenarnya mungkin Ibu Siti Fadila Supari ini lupa. Ketika Ibu Siti Fadila Supari menjelaskan pada saya soal virus flu burung, Ibu ini menjelaskan virus influenza pada saya. Jadi bagaimana virus influenza itu yang kemudian akhirnya saya iseng-iseng ngebuka sejumlah obat influenza. Kalimatnya kan obat meredakan influenza mati. Jadi artinya ketika dalam sekarang C19 itu beredar, maka sesungguhnya dia adalah dalam pandangan saya yang bukan ahli farmasi dan hanya mencoba melakukan kajian ekonomi politik kesehatan, C19 itu pada hakikatnya adalah virus influenza yang direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi demikian ganas. Yang penyebarannya, itu tadi melalui HARP atau melalui chemtrail posisinya. Itu jawaban saya yang kedua yang kayak gitu posisinya. Lalu kalau kita bilang bagaimana status vaksinnya sendiri kalau situasi kita sampai pada posisi memang betul-betul merasa aman atau tidak. Karena statusnya penggunaan darurat dan tingkat kemujarapan seperti itu dan hanya 2 negara yang menjamin, maka sesungguhnya buat saya untuk jangka panjang vaksin ini memang tidak menjamin bahwa dia aman. Maka penjelasannya adalah tadi 2 kali vaksin mati. Nah, ketika 2 kali vaksin pun mati, itu ceritanya berarti mutasi virus jauh lebih cepat dari cerita vaksin. Terbukti vaksin ini sesungguhnya tidak mampu mengikuti perkembangan lebih lanjut. Artinya riset yang dilakukan, yang statusnya hipotesis atas jawaban vaksin, itu tidak lagi mampu menjawab bagaimana mutasi dari virus itu yang sudah bergelombang sedemikian rupa. Muncul pertanyaan. Ini menarik di sini. Korban pertama Rusia, korban berikutnya Amerika, korban berikutnya Brazil, korban berikutnya Indonesia. Apa artinya? Semua negara berpenduduk padat itu dihajar habis sama vaksin. Diajar habis sama C19. Nggak ada yang nggak kena. Itu posisinya. Artinya apa? Masuk ke isu yang saya bangun tadi. Ini jangan-jangan memang motifnya depopulasi nih. Istilah saya lebih sederhana. Population restructuring. Saya menggunakan istilah itu. Jadi ada strukturasi penduduk. Maka bisa lihat, sebelum cerita Delta varian ini membengkak, semua yang mati adalah lansia. Rata-rata 80 sekian persen tuh yang mati adalah lansia. Loh, ketemu dong. Sama seperti misalnya siapa yang sesungguhnya jadi korban di Amerika. Kalau Ibu Siti Fadilah menyatakan tadi ini adalah negara masing-masing korban, maka sesungguhnya mesti dicari adalah the real actor-nya. The real actor-nya tadi pakai aja konsep TPP, pakai aja konsep TTIP akan kelihatan. Nah, kalau begitu sekarang kita bagaimana mengatasinya? Menurut saya nggak bisa kita gebiah uyah untuk satu sisi bahwa model virus yang ada, model virus yang ada di Amerika, model virus yang ada di Brazil, itu sama dengan yang nama ada di Indonesia. Begitu juga vaksinnya. Masa sih kualitas virus yang ada di sana sama dengan kualitas virus yang ada di sini?
Masa sih vaksin yang ada di sana bisa juga efektif? Belum tentu. Karena yang namanya tadi, penggunaan darurat itu menjadi kata kunci bahwa ini situasi darurat dan karena ini tidak efektif, kemudian walaupun dibilang tinggi, dan pada saat yang sama, tadi, negara akhirnya cuma jangka panjang, nggak berani saya ngejamin posisinya. Dan pada saat yang sama, ini bisnis. Kenapa? Commercial good, padahal rakyat yang membiayai. Gitu, Hersu. Iya, oke, menarik ini. Jadi sebenarnya tidak ada terlalu berbeda prinsip kalau dalam soal virusnya ya. Tapi persoalan kemudian ini ada kepentingan-kepentingan yang tapi sebenarnya juga sama sih saya lihat tadi adalah soal korporasi yang bermain gitu. Dan kelihatannya di Indonesia kan juga realitasnya seperti itu ya. Korporasi oh iya, oh iya. Itu ini karena presentasi saya tunggal. Saya pembicara tunggal di Kementerian Kesehatan pada Desember 2014. Saya membuktikan bahwa 90% Indonesia alat fasilitas kesehatannya, alkesnya, industri farmasinya tergantung pada asing. Anda tahu apa? Salah satu dari the big four dunia nih, konsultan dunia nih, dari the big four salah satu menyebut itu Ihsanuddin Nursi salah, bukan 90% dia bilang. Berapa tahu? 92%. Anda bayangkan situasi Indonesia seperti sekarang, berapa persen? Lebih tinggi lagi. Ya. Lebih tinggi lagi. Sulit untuk menyangkal Pak Ihsanuddin. Dari dulu memang dia selalu bicara pasti semua orang pasti setuju. Memang Pak Ihsan bahwa virus itu tidak bisa diobati. Hanya terutama memang virus yang paling ini adalah influenza. Dari zaman 100 tahun yang lalu itu juga influenza Spanyol. Jadi memang begitu. Dan kalau tadi ada 2 orang yang tidak mau bahwa vaksin itu sebagai bukan public itu perjuangkan. Nah, virus itu bukan public good. Jadi kalau sampai vaksin sudah menjadi komoditi dagang, sangat bahaya bagi nyawa manusia. Karena dagangan itu akan laku kalau ada wabah. Nah itu mestinya mulai sekarang itu tidak boleh terjadi bahwa virus adalah barang sosial dan kemudian vaksin adalah barang sosial. Kalau vaksin masukkan pasar bebas habis kita itu. Nah itu yang mesti Bapak perjuangkan, itu bidang Bapak tuh.